Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini saya akan mencoba membuat sebuah video tutorial mengenai implementasi penggunaan salah satu platform yang berbasis AI untuk melaksanakan asesmen. Dulunya bernama Quizzes ya, sekarang dia berubah nama menjadi Wayground ya. Baik, tanpa basa-basi kita akan coba login menggunakan pada bagian guru ya atau dosen. Untuk langkah awal mempermudah, eh, kita akan mengarahkan kepada bagian siswa dulu ya. Nah, pada bagian siswa ini kita perlu mengeset terlebih dahulu untuk membuat kelas ya. Untuk membuat kelas sebelum kita mengerjakan atau membuat konten-konten pembelajaran yang ada di platform ini sendiri. Nah, kebetulan sini saya sudah membuat platform ya, kelas 11 geologi pertambangan, kemudian kelas 12 juga ya. Apabila kita ingin menambah ya, tentunya kita juga bisa menambah di sini ya. Nah, deskripsi kelas ini sendiri ini bisa kita atur ya sedemikian rupa seperti yang saya lakukan tadi ya. Kita bisa menghilangkan centang, mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali ya. Ini simpan ya. Berikut juga dengan kelas 13 ini hanya untuk sekedar mempermudah ya. Nah, apabila kelas ini telah tersedia ya, semua kelas yang ada yang kita buat tersedia, kita tentunya harus men-share ya kelas ini sendiri kepada siswa ya. Hal ini identik dengan yang kita lakukan seperti pada Google Classroom ya. Nah, sedangkan bagian diferensiasi ini adalah bagian tambahan ya, apabila kita ingin menspesifikasi tiap-tiap siswa berdasarkan kebutuhan pembelajarannya ya. Maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya apabila kita menemukan bahwa siswa ini salah satu siswa itu bermasalah dalam submateri tertentu, kita bisa memasukkan daftar mereka ini berdasarkan keperluan deskripsi rapor akademik mereka ya. Nah, kita juga bisa menambahkan alamat email rekan-rekan guru kita yang lain untuk juga join di kelas yang kita buat ini pada bagian yang tengah ini ya. Sehingga kita perlu masuk dulu ya ke bagian ini. Lalu ya tentunya halaman selanjutnya itu akan muncul ya. Nah, pada bagian halaman ini walaupun sumber yang belajar yang kita gunakan itu bisa berintegrasi dengan AI, ini pun tetap disupport oleh ini dengan kita memasukkan secara manual ya materi konten yang ingin kita buat, baik dari perangkat ya, dalam hal ini komputer, maupun kita import dari Google Drive yang kita punya ya. Artinya file itu sudah tersimpan pada Google Drive kita ya, yang berbentuk PDF, PPT, PPTX, DOC, PNG, JPEG, JPG ya, atau Canva dengan maksimal 25 MB ya. Kemudian pada bagian text prompt ini juga apabila kita ingin memasukkan konten-konten, memasukkan topik tertentu ya. Nah, dalam hal ini saya contohkan, misalkan saya memilih topik yang akan saya buat karena sehubung saya adalah seorang guru bidang geologi pertambangan ya. Salah satu topik yang biasa saya ajarkan itu adalah mengenai aplikasi Theodolite ya. Nah, sehingga tampilan ini akan muncul ya. Nah, apabila tampilan ini muncul, maka kita memerlukan beberapa waktu sejenak untuk menunggu hasil generat yang dihasilkan oleh AI untuk materi yang sudah kita pilih atau topik yang akan kita pilih tadi ya. Nah, kebetulan di sini yang tersedia hanya 20 soal. Padahal saya tadi memilih 30 soal ya, sehingga mungkin perlu menambahkan lagi ya. Nah, apabila ingin menambahkan lagi secara otomatis ya, ini bisa kita gunakan fitur tambahkan pertanyaan serupa ya. Di sini kan disupport oleh AI. Nah, maksudnya apa? Jadi kita meminta AI untuk membuatkan soal ya secara otomatis dalam tujuan untuk menambah kekurangan soal yang kita buat sebelumnya ya. Nah, apabila kita merasa bahwa soal yang dibuat oleh AI ini representatif dengan keperluan kita, ya tentunya kita akan simpan perubahan ya untuk menambahkan. Apabila tidak, ya kita hapus ya. Kita berklik tombol review ini untuk melihat bentuk soal ini dari sisi siswa ya. Dari sisi siswa. Kemudian apabila yang dipilih ya, kita akan melihat. Nah, ternyata ini adalah jawaban yang benar ya. Selanjutnya tinggal kita klik tombol simpan ini ya. Apabila tombol kita sumber daya atau materi kita ini sudah kita simpan, selanjutnya kita akan masuk ke bagian editing. Nah, kita coba tekan tombol mulai ya. Nah, sini akan muncul dua opsi, yaitu mode klasik dan mode guru memimpin ya. Dan hari ini kita coba masuk ke mode klasik dulu ya. Nah, pada mode klasik ini di sini akan muncul
empat opsi sih ya, empat opsi klasik. Siswa menjawab dengan kecepatan mereka sendiri dan Anda melihat hasilnya di papan peringkat langsung ya. Artinya kita pada mode yang lawas ini adalah kita bisa langsung melihat peringkat siswa ya, atau nilai siswa itu berdasarkan dalam bentuk list tentunya ya. Sedangkan dalam bentuk penguasaan, siswa itu melakukan pertanyaan untuk mencapai tentunya lebih ke arah untuk anak kecil sih maksudnya ya, kalau menurut saya ya. Nah, sedangkan yang pada bagian ujian ini adalah siswa mengikuti penilaian perubahan dan lingkungan yang terfokus ya. Kita coba untuk membuat soal jenis ini dulu ya. Kemudian pilih kelas. Nah, di sini saya akan memilih kelas dua siswa yang sudah terisi oleh siswanya ya. Kemudian saya pilih berikut, saya hilangkan centang siapkan akomodasi ini ya. Berikutnya, nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan nama tugas ini ya. Tugas ini adalah misalkan contohkan nama mapel yang diujiankan ya. Kemudian deskripsi apabila diperlukan ya, atau ada penjelasan lebih lanjut sehingga bisa kita klik tombol berikutnya. Kemudian yang lain ini menyesuaikan ya. Nah, kita klik tombol mulai. Nah, tentunya halaman selanjutnya muncul seperti ini ya. Nah, setelah muncul bagian ini ya, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah dengan melakukan penyetelan durasi tes itu sendiri ya, atau ujian itu sendiri yang kita sediakan. Nah, sini rata-rata mungkin waktunya 1-2 jam atau 1 jam 30 menit ya, yang biasa ditentukan di tempat saya, di sekolah saya. Kemudian kita lanjutkan monitoringnya pada sisi siswa ya. Nah, kita coba masuk ke bagian background. Kita masukkan kode yang tadi muncul di halaman sisi guru. Nah, apabila dirasa siswa sudah siap memulai, maka kita klik tombol yang berwarna hijau ini ya, mulai dalam mode layar penuh. Sehingga dari sisi siswa ini pun akan muncul ya soal-soal yang telah kita buat tadi ya. Nah, di sini misalkan kita jawab yang ini ya, kita jawab. Nah, kemudian ini ya. Guru juga akan muncul list siswa-siswa yang sudah berhasil atau telah menyelesaikan soal yang dibuat sebelumnya ya. Dari sisi output akhir kita bisa melihat di sini untuk nilai ini tadi ya. Ini bisa kita unduh dalam bentuk Excel di sini ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya, sehingga formatnya ini adalah seperti ini tampilannya ya. Yang pemain ya, dan data, kemudian ringkasan. Nah, di sini tentunya karena siswa yang diujikan hanya satu muncul ya, tentunya tidak semua yang bisa terekam di sini ya. Ya seperti ini, ada juga statistik, beberapa statistik singkat ya mengenai akurasi atau tingkat belajar siswa ya berdasarkan ukuran soal yang sudah kita buat sebelumnya itu. Sehingga dari data nilai ini sendiri kita bisa membuat berbagai macam atau memonitoring perkembangan siswa yang kita peroleh, sehingga hari nanti bisa kita gunakan dalam pengisian e-raport dan lain-lainnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan dan keterbatasan media yang saya gunakan. Semoga apabila bermanfaat, silakan ambil bagian yang bisa Anda ambil. Nah, apabila masih ada kekurangan, tentunya itu adalah tahap pembelajaran sepintas yang sedang saya jalani untuk membuat video tutorial ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.